Hai semua, kembali lagi bersama saya Tasya Sabrina Simbolon dari Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas ide apa yang akan dilakukan untuk para pelajar atau mahasiswa dalam berbisnis. Jika kita pernah mendengar time is money, maka ini juga tepat untuk para mahasiswa dan anak-anak sekolah karena banyak waktu luang yang mereka punya lebih bagus dimanfaatkan untuk berbisnis. Bisnis apa sih yang cocok untuk mahasiswa ataupun anak sekolah? Apakah bisnis ini tidak tidak mengganggu masa sekolah mereka atau masa perkuliahan mereka? Bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan uang tidak begitu repot karena sudah adanya uh, elektronik. Nah, bisnis apa aja sih yang bisa membantu mereka untuk membuat usaha kecil-kecilan bagi mahasiswa ataupun anak sekolah? Nah, di sini saya akan membahas beberapa bisnis yang dapat dilakukan anak sekolah ataupun mahasiswa yang tidak mengganggu masa persekolahan mereka atau masa perkuliahan mereka. Yang pertama ada bisnis pulsa elektrik. Kebutuhan gadget sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita semua. Dengan memiliki gadget, konsumsi terbesar berikutnya adalah pulsa atau data internet. Apalagi sekarang sudah di zamannya smartphone dan paket data yang mengutamakan pemilik handphone dapat digunakan atau tidak. Melihat peluangnya waktu, bisa dijadikan peluang usaha. Bayangkan, cukup dari teman sekelas, teman kampus, bisa menghasilkan 30 orang, pasti bisa menjadi pasar tersendiri gitu. Belum lagi nanti jika ada teman dari teman tersebut atau keluarga dari teman tersebut yang membutuhkan pulsa. Ini akan ini akan mempermudah mereka tak perlu ke konter pulsa dan cukup via SMS mereka bisa mendapatkan pulsa. Bagaimana sih metode pembayarannya? Sekarang sudah ada electronic money. Jadi hanya dengan nomor via billing atau via transfer m-banking mereka sudah dapat menerima uh, penghasilan dari hasil jual pulsanya. Dan yang kedua yaitu menjadi dropship. Nah, ini juga cocok bagi mahasiswa atau pelajar yang hobinya sosmedan. Banyak sosmed yang bisa dijadikan tempat berpromosi. Ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan masih banyak lainnya. Pastinya mahasiswa dan pelajar sudah cukup akrab dengan sosial media tersebut. Ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang sangat mudah dengan cara menjadi dropship. Ini tak akan terlalu merepotkan, cukup mempromosikan barang dagangan dan nantinya semua urusan pengiriman barang akan dilakukan oleh pihak penjual. Ini seperti misalnya reseller Shopee, kamu punya aplikasi Shopee, ada namanya reseller Shopee. Dengan hanya kamu mensalin link produk mereka, lalu kamu masukkan ke beranda beranda kamu dengan memposting link tersebut, kamu akan mendapatkan upah dari membantu mempromosikan link barang-barang mereka. Nah, yang ketiga ada membuat jajanan. Ini mungkin membutuhkan modal. Ini juga mempunyai waktu yang lebih. Anda bisa bikin makanan dan membawa ke kampus atau ke sekolah untuk dijual. Untuk memasak sebenarnya bukan alasan yang valid. Kamu bisa belajar dari orang tua atau googling YouTube. Banyak media-media yang dapat membantu kita untuk membuat tips-tips untuk membantu kita dalam memasak. Lalu untuk urusan malu, apa yang harus dimalukan jika kita itu tidak mencuri kan? Karena kan kita hanya berjualan. Sebenarnya ini hanya sebatas pikiran saja yang ditertawakan teman-teman sehingga mempunyai rasa gengsi di diri kita. Jadi kita seperti malu berjualan. Fungsi melakukan ini adalah bisa mengasah keterampilan memasak dan meningkatkan insting wirausaha kita. Bahkan ada sebuah sekolah yang memang mewajibkan siswanya membawa sesuatu untuk dijual di sekolahnya sebagai jajanan. Tapi tidak semua sekolah, ada juga beberapa sekolah yang melarang siswanya untuk menjual produk-produk di sekolah. Mungkin karena sudah adanya kantin atau mungkin sekolah berpikir ini bakalan tidak fokus untuk belajar. Nah, jika itu terjadi, kamu juga dapat berjualan di sekitar lingkungan rumahmu. Adapun tips yang keempat yaitu jasa pengetikan tugas dan makalah. Nah, ini cukup ide yang bagus. Kamu bisa membuat jasa pengetikan baik pelajar ataupun mahasiswa. Pastinya banyak tugas dari teman atau teman kampus, teman tetangga atau teman sekolah yang membutuhkan
jasa ketikan kita. Apalagi jika memiliki printer, ditambah lagi dengan sedikit kemampuan menjilid, kamu pasti sudah mendapatkan uang dari teman kamu. Bisnis ini selain mendatangkan uang, juga bisa meningkatkan pengetahuan kamu dan meningkatkan kekreatifan kamu. Sambil mengetik, pasti kamu akan membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak tahu. Kemudian simpanlah file ketikan kamu tersebut. Tahun depan siapa tahu generasi berikutnya ada tugas yang serupa. Kamu bisa menjual dan tak perlu mengetik ulang lagi. Dan juga seperti adanya jasa membutuhkan kekreatifan dalam membuat PowerPoint. Apalagi di area anak mahasiswa mungkin banyak yang membutuhkan jasa ini. Nah, yang kelima adalah les privat. Ide berikutnya adalah les privat. Kamu bisa datang ke rumah-rumah atau memberikan les privat. Bagi mahasiswa setidaknya pasti bisa mengajari pelajaran SMA. Dan jika SMA bisa mengajari pelajaran anak SD atau anak SMP. Lumayan untuk bayaran privat ini bisa sampai 200.000 per bulan atau per pertemuan atau per minggu, itu tergantung kita yang membuat harga jasanya. Selain menghasilkan uang, ini tentu akan membantu kamu mengingat pelajaran SD, SMP, SMA. Untuk memulai, mungkin bisa mencari informasi dari teman ke teman atau membuat pamflet yang disebarkan ke sekolah-sekolah terdekat. Jika kamu malu menyebarkannya, bisa pasang selembaran di tiang listrik atau tempat strategis dan atau bisa disebar melalui sosial media kamu. Nah, itu tadi dia beberapa ide bisnis untuk mahasiswa atau pelajar anak sekolah yang bisa kita lakukan yang tidak begitu rumit untuk dilakukan. Demikian video saya. Jangan lupa saksikan video lainnya. Bye!